Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimatul Jamilah dengan NIM 2204510 dari Prodi Pendidikan Geografi. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan makalah geografi saya tentang kehidupan dan kebudayaan yang ada di Singgalang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reri Novio, SPD MPD. eh, Latar belakang dari makalah ini itu Singgalang adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tanah Datar atau yang tepatnya berada di Kecamatan Sepulukoto, eh, Luhak Nantuo. Desa ini terletak pada kaki Gunung Singgalang yang dimana desa ini memiliki banyak sekali pesona atau keindahan alam dan juga Singgalang Singgalang eh, memiliki hasil tangan atau kerajinan sulam tangan terbaik. Selain dengan hasil tangan yaitu sulaman tangan, Singgalang juga memiliki hasil tani yang beragam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Lobak Singgalang yang sudah dijadikan uh, festival Lobak Singgalang. Uh, Singgalang selain itu Singgalang juga memiliki bagian-bagian atau daerah-daerah. Daerah-daerah yang Singgalang disebut dengan jorong. Singgalang sendiri memiliki 7 jorong, yakni Jorong Sikadunduang, Jorong Gantiang, Jorong Solo, Jorong Luhuang, Jorong Koto, Jorong Subarang, Jorong Sikabu, dan satu lagi yaitu yang paling terkenal yaitu Jorong Ayamancu atau Lembah Anai. Singgalang sendiri memiliki daya tarik yang sangat-sangat beragam, tidak dengan wisata saja, tapi juga kehidupan masyarakat. Bagaimana kehidupan yang ada di tempat tersebut, beberapa karakteristik wilayah, bagaimana masyarakat bertahan hidup, dan yang uniknya bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di Singgalang atau juga yang ditanam pada daerah ini. Yang pertama kita membahas tentang Debadi. Singgalang adalah salah satu daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, memiliki 8.033 jiwa. Singgalang memiliki banyak perbukitan dan kebanyakan pada daerah ini masyarakat yang ada yaitu memiliki pekerjaan bertani. Banyak sekali banyak sekali contoh-contoh tanaman-tanaman yang ditanam di Singgalang. Contohnya yang sangat familiar yaitu kubis yang ada di Singgalang. Pada pada Singgalang sendiri tidak hanya terkenal dengan kubisnya, Singgalang juga terkenal dengan wisata-wisata di yang ada di beberapa daerah. Contohnya saja di daerah Lembahanai tersebut. Pada daerah Lembahanai yang sangat-sangat populer adalah air terjun.
air terjun, dan ada beberapa wisata-wisata yang sangat diangkat oleh eh, Kenagarian Singgalang ini. Yang kedua yang kedua adalah kita membahas tentang Dehom. Pada Dehom ini, pada daerah Singgalang juga memiliki banyak sekali pemukiman warga yang memiliki rumah yang sangat unik. Dari ada rumah yang rumah lama atau pada rumah zaman dahulu, yaitu rumah panggung, ada juga rumah rumah modern. Pada rumah-rumah lama, masyarakat sangat menjaga atau juga masyarakat sangat melestarikan rumah-rumah tersebut, dan uh, tidak ketinggalan pada zaman sekarang juga banyak masyarakat-masyarakat Singgalang membangun uh, membangun rumah-rumah modern yang bertujuan untuk mengikuti zaman pada saat ini. Pada rumah-rumah zaman dahulu atau rumah-rumah ciri khas yang ada di Singgalang itu memiliki kandang yang ada di bawahnya. Kandang tersebut berfungsi untuk berternak ayam, dan pada rumah zaman-zaman dahulu ada beberapa tempat yang ada di rumah tersebut untuk menyimpan beras atau menyimpan padi. Yang ketiga, kita membahas tentang community. Bertani dan menghasilkan tanaman yang bagus adalah misi yang sangat dijunjung oleh petani-petani yang ada di Singgalang. Yang paling terkenal yaitu Kubis Singgalang. Pada dasarnya, kehidupan masyarakat Singgalang tidak akan lepas dari kegiatan bertani, bercocok tanam, dan juga para masyarakat juga menggembala kerbau-kerbau atau sapi-sapi. Remaja-remaja yang ada di Singgalang yang tidak bersekolah lagi, mereka dilatih untuk mengembangkan skill atau kemampuan mereka dengan cara belajar menjahit atau menyulam, yang kadang Kenagarian Singgalang mengadakan pelatihan tentang hal tersebut. Selain dengan bertani dan menggembala, juga ada beberapa masyarakat melakukan atau membuat usaha seperti adanya usaha kayu dan juga beberapa usaha makanan kecil atau makanan ringan. Yang ketiga yaitu the institution. Singgalang sendiri memiliki beragam cagar alam atau cagar budaya. Dan pada the institution yang ada di Singgalang sendiri, yang pertama adalah Kantor Wali Nagari. Kantor Wali Nagari atau juga tempat pemerintahan utama yang ada di Singgalang. Tempat di mana mengatur semua yang ada di Singgalang. Tempat pemerintahan, pengurusan surat-surat, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada Kantor KAN. Kantor KAN yaitu lembaga yang berfungsi untuk menegakkan adat di Salingka Negari, atau juga yang biasanya diurus oleh Nini Mama. KAN juga membawahi 4 lembaga, yaitu Lembaga Unsur Cadik Pandai, Lembaga Unsur Alim Ulama, Lembaga Unsur Bundo Kanduang, dan Lembaga Unsur Pemuda. Yang ketiga
Yang ketiga ada kantor BPRN, yaitu lembaga negari yang berfungsi untuk melegalkan aturan atau peraturan nagari yang sudah dibikin oleh nagari. Yang keempat ada puskesmas. Puskesmas yang ada di Singgalang umumnya sama dengan lembaga puskesmas pada umumnya, yaitu layanan tentang kesehatan masyarakat. Eh, Pada setiap jorong, apabila jauh ke puskesmas, setiap jorong menyediakan polindes-polindes. Polindes juga bermanfaat untuk memeriksa layanan kesehatan yang ada di masyarakat Singgalang. Tidak hanya dengan beberapa institusi yang sudah saya sebutkan, ada juga institusi rumah tahfiz. Ada beberapa rumah tahfiz yang ada di Singgalang. Rumah tahfiz atau rumah TPA atau MDA yang ada di Singgalang berfungsi untuk tempat para santri menuntut ilmu, belajar ngaji, dan eh, melancarkan hafalan-hafalan yang ada dalam diri mereka, mengembangkan potensi-potensi agama yang ada dalam diri mereka. Yang kelima ada rural. Rural Singgalang memiliki keindahan alam yang sangat indah, membuat sangat banyak wisatawan yang berkunjung ke Singgalang sendiri. Banyak hal yang banyak hal yang potensi alam atau sebagainya yang bisa digali di daerah Singgalang. Tidak hanya pertanian, wisata-wisata seperti Batangaya Duo, air terjun proklamasi, dan banyak sebagainya. Dan ada salah satu daerah atau jorong yang ada di Singgalang tersebut, yaitu Jorong Sikadunduang. Di situ adalah di mana masyarakat Singgalang sendiri selalu mengatakan bahwa itu adalah Bogornya Singgalang gitu, di mana di situ di daerah tersebut adanya uh, negeri di atas awan, di mana banyak sekali pepohonan-pepohonan hijau dan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang ditanam di daerah tersebut. Uh, Tidak lepas-lepas dari Kubis Singgalang atau juga disebut Lobak Singgalang. Banyak masyarakat yang menanam Lobak Singgalang tersebut di Sikadunduang. Tidak hanya Lobak Singgalang, seperti cabai, seperti daun bawang, dan banyak yang lainnya. Tebu juga termasuk salah satu tanaman yang ada di Singgalang, dan seterusnya tebu tersebut diolah menjadi gula oleh masyarakat-masyarakat Singgalang dengan proses yang sangat-sangat sederhana. Yang keenam ada the city atau urban. Pada daerah tertentu yang ada di Singgalang sudah banyak yang mengikuti beberapa peradaban yang ada di kota. Kota yang tidak jauh dari daerah, yaitu Kota Padang Panjang. Singgalang sudah banyak memiliki gaya hidup yang berubah pada daerah tertentu. Contohnya saja pada daerah Sikabu. Pada daerah Sikabu sudah banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berpenampilan seperti hal layaknya di kota. Dengan apa kita bisa melihat dengan struktur-struktur bangunan yang ada di sana, dan banyak masyarakat-masyarakat yang menyekolahkan
anaknya di kota. Eh, dan contoh lainnya, eh, selain interior dan jenis bangunan yang ada di Sikabu, kita juga bisa melihat makanan atau olahan-olahan yang dibikin oleh pedagang yang ada di Sikabu itu sudah ada yang berkembang. Dalam adanya eh, adanya globalisasi juga membuat masyarakat di Singgalang memiliki pemikiran yang luas untuk kedepannya. Dalam pemilihan kendaraan juga seperti itu. Bisa dilihat dari setiap rumah yang ada di Singgalang sudah banyak motor atau mobil yang kekinian yang ada di depan teras mereka. Yang selanjutnya ada De Nation. eh, Singgalang sendiri memiliki adat yang kental, sama dengan beberapa daerah yang ada di daerah Sumatera Barat. Contohnya saja, ada yang namanya adat prosesi turun mandi, di mana adat ini dilakukan oleh ibu-ibu yang baru menjadi ibu, atau prosesi adat ini dilakukan oleh anak pertama mereka. Hal ini disebabkan atau memiliki filosofi bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada sang ibu karena telah melanjutkan atau mendapatkan keturunan yang sangat-sangat uh, yang sangat-sangat diharapkan oleh uh, nenek dari orang tua dari si ibu tersebut. Dan acara adat ini dilakukan setiap kelahiran anak pertama. Ada lagi adat Bapakai di rumah Bako. Ini juga salah satu adat yang ada di Singgalang, yaitu sebelum melakukan pesta di rumah orang tua, seorang pengantin wanita harus memakai baju adat atau basuntiang di rumah Bako, yaitu kerabat dari ayah. Orang Singgalang umumnya memiliki suku Minang, yaitu suku Koto dan suku Pisang. Banyak suku yang lainnya, tapi pada umumnya Singgalang sendiri memiliki suku tersebut. Bahasa yang digunakan di Singgalang itu tetap menggunakan bahasa Minang, tetapi uh, masyarakat yang ada di Singgalang memiliki beberapa atau juga memiliki logat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada pada daerah Gantiang dan daerah Sikadundong memiliki logat yang sama, dan ada juga pada daerah Solo memiliki logat tersendiri, dan pada daerah Sikabu mereka tidak memiliki logat sama sekali.
Untuk pemerintahan yang ada di Singgalang ini sudah diceritakan pada di atas sebelumnya, yaitu pemerintahannya bersifat kenagarian yang dimana nagari sendiri dipimpin oleh seorang wali nagari dan setiap jorongnya dipimpin oleh bapak jorong. Tapi setiap aturan yang berlaku itu tetap diusulkan oleh KAN dan dilegalkan oleh BPRN. Kesimpulannya yaitu eh, Singgalang adalah salah satu daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar atau juga berada di Luhak Nantuo, berada pada Kecamatan Sepuluh Koto. Singgalang sendiri terletak di kaki Gunung Singgalang dan juga terletak pada kaki Gunung Tandike dengan memiliki luas yaitu 10,26 km dengan jumlah masyarakat yaitu 8.032 jiwa. Singgalang sendiri memiliki banyak perbukitan dan juga pada daerah Singgalang kebanyakan dari warganya tinggal ialah bertani. Singgalang memiliki 7 jorong, yaitu Jorong Sikadundong, Jorong Gantiang, Jorong Solo, Jorong Luwung, Jorong Koto, Subarang, Sikabu, dan Ayamancua. Singgalang sendiri memiliki daya tarik yang sangat-sangat beragam, tidak dengan wisata saja, tapi juga banyak dari kehidupan masyarakat. Bagaimana kehidupan yang ada di tempat tersebut dan juga beberapa karakteristik wilayah, bagaimana masyarakat bertahan hidup, dan yang unik lagi bagaimana tumbuhan-tumbuhan di Singgalang atau juga tanaman pada daerah tersebut selalu memiliki keunikan tersendiri. Pada dasarnya, kehidupan masyarakat Singgalang ini tidak akan lepas dari kegiatan bertani atau bercocok tanam. Dan juga bagi para remaja yang baru tamat sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya, sering pihak nagari itu melatih anak-anak remaja untuk mengembangkan skill kemampuan mereka, yakni dengan cara adanya pelatihan tentang bagaimana menjahit atau menyulam. Singgalang sendiri memiliki adat yang kental sama dengan beberapa daerah yang ada di daerah Sumatera Barat lainnya, tapi ada beberapa yang tidak ada di daerah lain. Untuk pemerintahan yang ada di Singgalang ini sudah diceritakan, yaitu pemerintahnya bersifat kenagarian, habis itu dipimpin oleh wali nagari dan tiap daerahnya itu disebut dengan jorong, dipimpin oleh bapak jorong, dan memiliki aturan yang dibikin oleh KAN dan dilegalkan oleh BPRN. Jadi sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.